فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memulai setiap kegiatan dengan mengucap syukur kepada Allah. Kita bisa dipertemukan kembali, berkumpul kembali di majelis rutin kita setiap hari Rabu malam setelah cukup lama libur. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali kegiatan positif ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas istiqomah yang Allah berikan. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, keluangan waktu, kecukupan rezeki sehingga kita mampu menyempatkan untuk hadir di kajian pekanan ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang karena ajarannya pula kita menjadi orang-orang yang baik insya-Allah, karena tidak ada kebaikan dan kebenaran kecuali sudah diajarkan oleh beliau. Tidak pula ada keburukan atau kebatilan kecuali beliau juga sudah peringatkan umatnya. Kalau pada pekan-pekan yang lalu sebelum Ramadan kita sudah selesaikan kitab kecil atau buklet isi hadis-hadis singkat yang menjadi pondasi-pondasi Islam yang mencakup berbagai macam bab dalam agama, dari mulai akidahnya, rukun Islamnya, rukun imannya, fikihnya pun ada, kemudian akhlak dan adabnya pun ada, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berisi kurang lebih 40 sekian hadis. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah kita memulai kitab yang baru, yang tidak terlalu besar juga, tidak terlalu panjang, ringkas, namun tidak terlalu ringkas juga karena memang banyak hadis yang beliau cantumkan, yaitu kitab yang sama, kalau boleh dibilang sederhananya, sama larisnya dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah di kalangan kaum muslimin. Jadi subhanallah, beberapa hal nampak di hadapan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan seseorang. Di antaranya kebaikan tersebut begitu nampak sekali manfaatnya bagi kaum muslimin. Contohnya adalah karangan-karangan buku para ulama yang subhanallah begitu tersebar di perpustakaan-perpustakaan Islam, di masjid-masjid, di rumah-rumah, kajian-kajian. Seperti halnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana beliau dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau adalah ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Namun yang memakai buku beliau, yang membaca buku beliau atau hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam Arba'in Nawawiyah, itu semua kaum muslimin. Dari Malikinya, dari Hambali, dari Hanafi, atau dari berbagai belahan kaum muslimin di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwasanya usaha beliau
karya beliau benar-benar insya Allah ya, kita berhusnudzon ini benar-benar menunjukkan bahwasanya Allah menerimanya. Nah, memang dalam satu hadis disebutkan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah ja'ala lahul qabul fil ard. Allah berikan penerimaan di kalangan kaum muslimin. Jadi orang-orang menerima dia, mencintai dia pula. Kitab yang akan kita baca ini pun insya Allah termasuk kitab yang begitu masyhur, kumpulan hadis pula, namun dia lebih spesifik, lebih fokus pada bab-bab fikih, ya, pada bab-bab fikih. Nah kebetulan pada kesempatan yang lalu sempat beberapa kali diskusi setelah kajian, ada beberapa pertanyaan atau obrolan. Kemudian ada usulan untuk membahas fikih. Waktu itu sempat pembahasan zakat dan lain sebagainya. Bagaimana kalau berikutnya kita bahas fikih? Alhamdulillah pilihannya jatuh kepada hadis-hadis Umdatul Ahkam yang mana juga kaitannya tentang fikih. Kitab Umdatul Ahkam ini benar-benar salah satu pilihan terbaik. Nanti kita sebutkan beberapa pendahuluan terkait kitab hadis ini insyaallah. Kitab Umdatul Ahkam ini dikarang oleh Syekh lebih dikenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau dari kalangan ulama Hambali, Hanabilah, mazhab Hambali. Al-Maqdis ya, masyhur ya, tempat di bumi Syam, tempat suci. Beliau memang lama dan tinggal di situ, meskipun lahirnya bukan di tempat itu. Nama lengkap beliau Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Ibn Rafi' Ibn Hasan Ibn Ja'far Al-Jamma'ili Maulidan, lahir di tempat Jamma'ili atau Juma'ili, Al-Maqdisi maqaman, mukimnya di Maqdis, Baitul Maqdis. Al-Hambali madhaban, madhabnya Hambali. Beliau ini ulama kelahiran tahun 541, jadi di abad kelima Masehi, kelima Hijriah. Usia beliau sepantar dengan ulama madhab Hambali yang tidak kalah masyhurnya juga, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ulama sangat masyhur yang marang kitab, di antara kitab yang masyhur dari kalangan beliau kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini salah satu kitab fikih kontemporer atau fikih yang memang begitu lengkap ya, bahkan beberapa kali membahas berbagai macam pendapat dalam satu bab. Lengkap sekali kitab Al-Mughni ini karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sedangkan syekh yang menulis kitab kita namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang juga masyhur akan keilmuan beliau tentang hadis yang beliau dalami. Kita langsung sebutkan bagaimana asal muasal penyebab beliau mengarang atau mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya, qala Syekhul Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibni Surur al-Maqdisi rahimahullah. Alhamdulillahil Malikil Jabbar Al-Wahidil Qahhar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhari wal akhyar. Seperti biasa, ya, para ulama selalu memulai muqaddimah mereka dengan mengucap hamdalah, mengucap syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadur Rasulullah, kemudian tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adapun setelahnya beliau mengatakan fa inna ba'dha ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam. Ini bermulai ketika teman-teman beliau, kawan-kawan beliau seperjuangan dalam menuntut ilmu, karena memang upaya, ya, jihadnya mereka para ulama zaman dahulu dalam menuntut ilmu benar-benar serius sekali, total sekali, sampai-sampai ba'du ikhwani, kata beliau, teman-temanku, sa'alani, memintaku, ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam, untuk merangkum sekumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Jadi teman-temannya tahu bahwasanya beliau memang pakarnya, tekunnya di dalam ilmu hadis, dan beliau memang juga masyhur dalam ilmu fikih. Makanya mereka minta, Syekh tolong buatkan bagi kami ringkasan yang berisi hadis-hadis yang bisa dijadikan pegangan ketika kami ingin mempelajari hukum-hukum fikih. Salah satu disiplin ilmu yang begitu penting bagi seorang muslim adalah ilmu fikih. Yang paling dibutuhkan di masyarakat untuk kebutuhan pribadi dalam urusan agama pribadi seseorang, dan juga urusan agama pribadi, kelompok atau masyarakat, fikih. Dimulai dari bagaimana seseorang melakukan taharah, bersuci, ya, kemudian memahami bagaimana tata cara bersuci, air-air yang bisa digunakan untuk bersuci, bagaimana bersuci dari najis, dari hadas. Selanjutnya beribadah, salah satu ibadah yang paling agung, rukun Islam yang kedua yaitu sholat, tata cara sholatnya di dalamnya, bagaimana rukunnya, yang menjadi kewajiban setiap kaum muslimin. Kaitannya juga dengan permasalahan-permasalahan yang universal, ya, permasalahan-permasalahan yang menjadi kebutuhan bersama, ya, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dalam muamalah penting lagi bagaimana seseorang bertransaksi yang baik dan benar agar tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang haram, yang syubhat, yang dibenci oleh Allah, agar diberkahi hidupnya, perniagaannya. Kemudian ada juga masalah-masalah jinayat, misalnya pelanggaran-pelanggaran. Karena muamalah ada kaitannya dengan transaksi jual beli dan yang semisalnya, atau muamalah berkeluarga, fikih berkeluarga, ya, bagaimana menikah yang sesuai dengan syarat-syarat dalam Islam agar sah, rukun-rukunnya, tata cara membangun rumah tangga, bagaimana perilaku seorang suami kepada istri. Kemudian nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran perlu dibahas juga bab jinayat. Seseorang kalau melampaui batas dalam haknya, mengambil, merampas hak orang lain, mencuri, ya, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ini semua kaitannya dalam bab fikih. Kaitannya dalam bab fikih yang tidak mungkin seseorang merasa tidak butuh dengan hal ini. Mustahil, pasti butuh. Waktu kami belajar sedikit bercerita, waktu kami belajar di Madinah, kami dihadapkan beberapa jurusan, beberapa spesialis, ya. Waktu kami mengambil ujian tes wawancara di Jakarta di pesantren Darun Najah Cipinang, ketika ditanya kami mau ngambil hadis,
Waktu itu kami mencoba persiapannya lebih banyak di hadis, mencoba menghafal bait-bait tentang mustalahul hadis, ilmu-ilmu hadis, sanad dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah diterima di sana disuruh milih lagi bagaimana jurusan yang mau benar-benar diambil. Waktu itu kami mencoba bertanya kepada senior-senior dan nasihat yang banyak kami tampung dan juga melihat kapasitas juga. Karena memang di jurusan hadis juga cukup susah. Kemudian melihat berikutnya banyak kebutuhan di dalam fikih. Akhirnya kami mengambil jurusan syariah. Karena memang senior-senior itu menasehati bahwasanya salah satu yang paling dibutuhkan memang ilmu fikih. Meskipun ilmu akidah jelas sangat dibutuhkan juga, ilmu hadis jelas dibutuhkan juga. Namun pada waktu itu kami mengambil jurusan ini karena memang merasa cocok dan merasa lebih banyak manfaatnya, khususnya bagi kasus kami. Makanya beliau ketika Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ketika diminta untuk merangkum hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, beliau merasa ini adalah salah satu panggilan yang begitu mulia, melihat akan begitu bermanfaat bagi kaum muslimin dan terbukti kitab beliau ini Umdatul Ahkam insyaallah jarang di antara kaum muslimin yang tidak pernah mendengar minimalnya sekali seumur hidup kitab ini. Bahkan pernah mungkin sebanyakan kaum muslimin hadir dalam kajian-kajiannya. Karena kitab-kitab hadis yang masyhur, ringkasan-ringkasan atau kumpulan-kumpulan hadis-hadis penting yang masyhur dan tersebar di antara kaum muslimin, di antaranya adalah kitab yang pertama kali kita bahas, Arba'in Nawawi, yang kedua Umdatul Ahkam, yang ketiga apa? Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Kitab apa? Kitab hadis dalam fikih. Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram salah satu kitab yang paling penting juga. Membahas fikih lebih lengkap, lebih luas cakupannya memang. Kitab Umdatul Ahkam fikih juga, namun dia lebih ringkas. Lebih ringkas. Karena ternyata yang diminta oleh kawan-kawan beliau, ya, beliau mengatakan, sa'alani ikhtisara atau ba'd ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imamani Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Teman-temannya meminta khusus hadis-hadis yang merangkum atau kitab yang merangkum hadis-hadis fikih yang disepakati kesahihannya, riwayatnya oleh dua imam ahli hadis yang masyhur, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kitab Bulughul Maram, ya, kita tahu dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau merangkum semua kitab-kitab, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih selengkap mungkin. Tidak hanya membatasi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja. Kitab-kitab sunan, dari mulai Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, beliau cantumkan pula hadis-hadis yang sahih maupun yang dhaif, yang tidak derajatnya di bawah sahih seperti hasan li ghairihi. Hadis-hadis dhaif pun dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Karena memang sikap seorang muslim terhadap hadis-hadis ini, khususnya hadis-hadis dhaif, tidak serta-merta langsung harus ditinggalkan. Beberapa kondisi ada yang masih bisa diamalkan, terutama apabila hadis-hadis dhaif tersebut memiliki beberapa jalur-jalur lain yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan hadis ini sebenarnya bisa diterima, terutama dalam bab-bab fikih, Namun kitab hadis yang kita baca ini, ya, beliau hanya membatasi kitabnya dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Fa ajabtuhu ila su'alih. Beliau sempat menyinggung dulu nama lengkap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau nama lengkap pengarang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Sahih Bukhari dikarang atau dirangkum, dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Imam Bukhari. Namanya Muhammad ibn Ismail, nama aslinya. Adapun Sahih Muslim dikarang oleh Muslim Ibnul Hajjaji Ibni Muslimin al-Qushayriyin Naisaburi. Kata beliau, fa ajabtuhu ila su'ali, maka aku berusaha untuk memenuhi permintaannya. Karena beliau tahu juga, ya, membantu menyelesaikan hajat seorang muslim salah satu amalan yang sangat bagus. Salah satu amalan yang sangat mulia. Barangkali seseorang memandang bahwa membantu sesama muslim itu terbatas hanya dalam urusan materi, hanya dalam urusan fisik. Padahal yang seperti ini tidak kalah mulianya, bahkan bisa jadi lebih berharga dari sebatas memberi bantuan materi. Bahkan tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan duniawi semata. Karena ini kaitannya bukan masalah dunia saja. Kebermanfaatan yang diperoleh dari kitab-kitab para ulama yang begitu banyak manfaatnya ini, itu benar-benar bisa menyelamatkan seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Seseorang kalau dia kekurangan misalnya dalam urusan duniawi, dalam urusan makan mungkin, dalam urusan keuangan mungkin, dia hanya susah di dunianya saja secara umum. Kalau dia masih punya keimanan, masih punya hidayah, dia akan mudah menghadapi ujian-ujian itu. Mudah sekali bagi dia. Karena dia tahu dunia sementara, dunia sebentar, dunia hina di mata Allah. Dia tidak mempermasalahkannya. Yang penting saya masih bisa sholat, saya masih bisa dekat dengan Tuhan saya masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saya. Jadi dia laparnya sebatas di dunia saja, selesai. Ujung-ujungnya ya sudah mati. Tapi selama dia masih punya iman, punya takwa, insya Allah dia akan selamat di kehidupan yang lebih panjang. Tapi kalau seandainya seseorang dia diberikan kecukupan, diberikan bantuan, tapi dia tidak punya iman, tidak punya hidayah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah terhadap dirinya maupun berbuat baik kepada orang lain, tidak mau beramal. Di dunia dia tidak tenang, sudah pasti. Karena hampa pikirannya dia sebatas sesuatu yang fana, tidak bermakna. Di akhirat tambah lagi, khawatir dia tidak selamat dari siksaan Allah Subhanahu. Maka beliau mengatakan fa ajabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ata bihi. Aku coba penuhi permintaan dia dengan merangkum hadis-hadis sahih, khusus hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan umdah. Umdah itu sandaran, pegangan, dasar. Raja'al manfa'ata bihi, agar saya berharap agar ini bisa bermanfaat bagi dia. Dan terbukti alhamdulillah kitab ini benar begitu bermanfaat bagi seluruh kaum muslim. Terutama bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu yang ingin berusaha memulai menghafal hadis-hadis. Silahkan tanya siapapun dari para ulama, kalau ada seseorang ingin mencoba menghafal setelah menghafal Al-Quran, ya, dia ingin pindah setelah selesai menghafal Al-Quran, dia ingin pindah menghafal hadis-hadis. Pasti para ulama menyarankan dimulai dari yang paling ringan dan yang paling penting, dimulai dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian berpindah kepada Umdatul Ahkam karena memang tidak terlalu panjang, ya. Kemudian bisa berlanjut, kalau Umdatul Ahkam dia sudah selesai, dia bisa berlanjut ke kitab Bulughul Maram.
Beberapa ada yang menyarankan kitab Bulughul Maram kalau memang mampu bisa menyelesaikannya bisa membuat dia cukup, nggak perlu ke Umdatul Ahkam. Karena Bulughul Maram sahih dan selain sahih juga terkumpulkan dalam kitab itu. Namun karena Bulughul Maram cukup panjang, hadis-hadisnya banyak sekali, karena memang beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dan juga hadis-hadis selain sahih, maka banyak para ulama menyarankan lebih baik dimulai dengan hadis-hadis sahihnya dulu saja yang ada di kitab Umdatul Ahkam. Dan benar-benar alhamdulillah begitu banyak manfaatnya. Insyaallah kita rasakan sendiri bagaimana pilihan-pilihan hadis beliau dari beberapa masalah-masalah fikih yang sering kita ketemui tapi kita tidak pernah mendengar dalilnya. Ya, dalam berwudu misalnya, teman-teman tahu misalnya bahwasanya orang sholat harus wudu, wajib. Tidak bisa tidak wudu. Tidak wudu tidak sah sholatnya. Tapi apa teman-teman tahu? Dari mana? Dari mana para ulama menyimpulkan sholat itu harus wudu? Selain dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini nanti kita sebutkan hadis-hadisnya, terutama yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Lalu beliau menutup mukadimahnya dengan mengatakan, wa as'alullaha an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafizahu aw nadhara fihi. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada buku ini kepada kita, memberikan manfaat melalui buku ini kepada kita. Wa man katabahu, dan kepada siapa saja yang menulisnya. Wa man sami'ahu, kepada siapa saja yang mendengar hadis ini. Au qara'ahu, atau yang membacanya. Au hafizahu, atau siapa saja yang menghafalnya. Au nazara fihi, atau siapa saja yang mungkin memperhatikan atau menelaah kitabnya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Ini beliau juga tidak lupa salah satu yang terpenting dalam sebuah perbuatan yang saleh, amal yang saleh, apalagi amal yang begitu besar ini, ya, perlu adanya niat yang ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala terima. Dan tentu bagaimana hadis-hadis ini atau kitab-kitab seperti Arba'in Nawawi dan Umdatul Ahkam ini bisa tersebar karena diantaranya adalah penulis-penulisnya ikhlas. Benar-benar mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah jadikan kitab ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, seluruh kalangan kaum muslimin secara umum. Mujiban lil fauzi li dinihi fi jannatin na'im. Beliau berharap kitab ini juga menyebabkan beliau bisa beruntung mendapatkan surganya yang begitu penuh dengan kenikmatan. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Karena Allah lah hasbuna, yang selalu mencukupkan kita, wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita bersandar, tempat kita bertawakal kepadanya. Baik, kita mulai dengan kitab hadis yang pertama. Nah, sebelumnya, apabila kami mencoba memberikan sedikit penjelasan, kami ambil dari kitab syarah yang ringkas juga. Sebenarnya syarah dari kitab Umdatul Ahkam ini banyak. Di antaranya yang masyhur karya Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, yang sangat rinci sekali syarahnya, namun panjang, tebal, bahasanya cukup sulit. Kami lebih mengambil karena melihat kemampuan kami juga, dan insya Allah lebih banyak manfaatnya untuk kita semua, yaitu karya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mensyarah hadis-hadis ini dalam kitab yang beliau namai Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Nama kitab ini sendiri Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Hadis yang pertama. Kitab yang pertama adalah kitab At-Taharah. Kitab yang pertama adalah kitab At-Taharah, karena memang dalam fikih dimulai dari bersuci. Ya, dari bersuci. Sebenarnya bersuci itu sendiri yang wajib bagi seorang muslim, seseorang harus wajib mensucikan diri bagian dalam dan juga bagian luar. Ya. Bagian dalam maksudnya bagian batinnya dia, dan juga bagian luar, bagian zahirnya dia. Bagian batinnya dia, seseorang mempelajari dari sisi ilmu apa? Ilmu akidah. Ya, ilmu akidah. Dari mulai tauhidnya, keimanannya, keislamannya, dan seterusnya. Ya.
Adapun yang kaitannya dengan yang zahir, kalau yang tadi tentang batin, tentang keyakinan, i'tiqad, ya, belajarnya dari akidah. Karena ini khusus dalam bahas masalah fikih, beliau langsung masuk ke bab taharah yang berkaitan dengan bersuci pada bagian luar, bagian zahirnya seseorang muslim. Meskipun ini salah satu keistimewaan kitab-kitab para ulama, selalu memulai hadis yang pertama. Padahal kitabnya kitab taharah, tapi hadis yang pertama yang dicantumkan adalah hadis selalu tentang niat. Dan beliau mencontoh ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama yang lainnya, termasuk kitab hadis yang beliau ambil, kitab Sahih Al-Bukhari, karya Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Itu beliau mencantumkan hadis yang pertama, padahal kitabnya Al-Iman di awal itu beliau membahas tentang iman, tentang wahyu dan seterusnya, tapi beliau mencantumkan hadis yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab yang begitu masyhur, innamal a'malu binniyat. Mari kita bacakan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin wa Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis yang pertama ini sangat masyhur sekali dan sudah kita ulang-ulang juga dalam kitab Al-Arba'in Nawawi dan tidak ada salahnya kita ulang lagi. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari beliau cantumkan di hadis nomor pertama dari kitab Sahih Bukhari. Adapun dari Muslim disebutkan di nomor 1907. 1907. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kaum muslimin yang kedua yang dikenal dan diberi julukan Amirul Mukminin. Walaupun sebenarnya Abu Bakar juga Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin, Ali juga Amirul Mukminin. Namun yang lebih masyhur diberi julukan dan dipanggil Amirul Mukminin oleh rakyatnya adalah Umar bin Khattab. Nah, julukan beliau adalah Abu Hafs atau kunyah beliau adalah Abu Hafs. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pernah kita sebutkan salah satu lafaz periwayatan hadis yang paling kuat adalah ketika sahabat mengatakan sami'tu. Aku mendengar. Karena ini mengindikasikan bahwa sahabat tersebut benar-benar hadir ketika Nabi SAW menyampaikannya, langsung menyaksikan hadis tersebut diucapkan langsung melalui lisan Rasulullah SAW. Adapun periwayatan-periwayatan dengan lafaz yang lain, ada kemungkinan seorang perawi tersebut mendengar hadis tersebut tidak langsung dari Rasulullah, bisa jadi dari sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Satu lafaz yang benar-benar harus kita usahakan selalu terngiang di dalam kepala kita dalam setiap ibadah. Mau sholat, kita ingat hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Pengen sholatnya diterima, perhatikan niat. Mau berpuasa, lagi-lagi yang menjadi patokan ibadah tersebut bisa diterima adalah niatnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa syarat ibadah itu diterima setelah para ulama merangkum dari hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat-syarat diterimanya amal, ada dua. Yang pertama niat, ikhlas lillahi ta'ala, diambil dari hadis ini, diambil dari ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Syaratnya harus niat ikhlas. Yang kedua diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd.
Di antara syarat diterimanya amal harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dua hadis ini adalah porosnya agama Islam. Para ulama mengatakan kalau seandainya Islam itu dirangkum dalam beberapa hadis saja, 2, 3 atau 4, di antaranya adalah dua hadis ini. Innamal a'malu binniyat dan juga man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kenapa harus ikhlas? Gampang. Karena memang kita beribadah hanya kepada Allah. Ketika kita ibadah tidak untuk Allah, melainkan kepada selain Allah, untuk dipuji manusia, untuk semata-mata mendapatkan keuntungan dunia dan lain sebagainya, Allah tidak terima. Tertolak, sia-sia. Yang kedua, kenapa harus mutaba'ah atau kenapa harus ittiba' kepada Nabi SAW? Gampang juga. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu-wahyu yang beliau titipkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian diteruskan disampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau sampaikan kepada umatnya. Sehingga Islam yang paling benar adalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ibadah yang paling sempurna adalah ibadah yang paling sesuai dengan ibadahnya Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang bebas mengarang agama, orang bebas menambah-nambah atau mengurang-urangi, apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menitipkan wahyu ini kepada utusan khusus yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, kepada nabi khusus yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya memang agama ini ada jalurnya. Jadi tidak boleh sembarangan kita tambah-tambahi atau kita kurang-kurang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh apa yang didapati oleh setiap seseorang dari amalannya, ma nawa, sesuai apa yang dia niatkan. Dan Allah berjanji akan berikan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia niatkan hijrahnya. Dalam hadis ini Nabi SAW berikan permisalan satu ibadah yang sangat agung, yaitu hijrah. Ya, karena hijrah salah satu ibadah yang memang butuh pengorbanan yang begitu besar. Dan hijrah hukumnya akan selalu ada sampai hari kiamat, disebutkan oleh para ulama. Ya, kalau zaman dahulu ya memang di Mekah wajib, tidak boleh tidak, para sahabat wajib hijrah ketika memang mereka tidak bisa menegakkan agama mereka. Ya. Kemudian setelah hijrahnya Nabi SAW, setelah beliau menang kembali mentauhidkan kota Mekah dan seterusnya, dipertanyakan apakah hijrah masih dibutuhkan. Para ulama mengatakan tetap dibutuhkan hijrah bagi mereka yang memang membutuhkan hijrah. Bahkan bisa menjadi wajib. Seseorang misalnya, meskipun tidak harus ke Madinah. Misalnya seseorang dia tinggal di negeri yang mayoritas non-muslim. Negeri mayoritas non-muslim tidak serta-merta memang susah beribadah. Ada beberapa yang mudah beribadah, memang mereka membebaskan. Ada beberapa negeri yang mayoritasnya non-muslim dan menyusahkan kita untuk menegakkan keyakinan kita sendiri. Tidak bisa membebaskan kita untuk memilih bagaimana tata cara berpakaian, berhijab. Tidak bisa memudahkan kita untuk beribadah, sholat, dan lain sebagainya yang wajib maupun sunnah. Maka para ulama mengatakan kalau dia tidak ada halangan apapun, dia wajib hijrah. Berpindah menuju tempat di mana dia bisa menegakkan agamanya. Dan tentu tetap diperhatikan maslahat dan madaratnya untuk setiap personal masing-masing. Makanya di sini Nabi SAW contohkan satu ibadahnya hijrah. Karena memang tadi hijrah butuh pengorbanan, ninggalin keluarga, kampung halaman, tempat kelahiran yang sudah nyaman di tempatnya. Bahkan mungkin meninggalkan tanah dia, rumah dia, meninggalkan niaga dia, ladang dia, peternakan dia dan lain sebagainya. Mau tidak mau harus ditinggalkan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka di sini dijadikan contoh. Siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Akan Allah terima. Ya.
Jazaohu ilallahi wa rasul. Balasannya akan sampai. Ya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana apa yang diniatkan di dalam hijrahnya seseorang. Namun sebaliknya, apabila amalan yang mulia sekali, yang butuh pengorbanan begitu besar, hijrah itu sendiri diniatkan untuk yang lain, maka akan sampai kepada apa yang dia niatkan juga. Kata beliau, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk dunia, ternyata dia di kampung sebelumnya memang susah. Saya hijrahlah ke negara muslim. Biasanya di muslim gampang dagangnya misalnya. Atau dia mudah berniaga dan lain sebagainya. Melihat pasarnya misalnya, pasarnya basah di tempat ini misalnya. Dia hijrah, dia pindah domisilinya. Aw imra'atin yankihuha, atau ternyata dia ada wanita yang dia cari. Apa istilahnya? Gebetan. Dia sedang menargetkan seorang wanita, dia ingin dekat, ingin menikahinya. Kalau niatnya memang untuk dua hal ini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi SAW tidak disebutkan ulang lagi dua kalimat itu karena memang tidak ada gunanya. Ya sudah, sesuai dengan niatnya. Kalau memang niatnya itu ya sudah itu. Beda kalau dengan yang ikhlas tadi. Nabi katakan, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, diulang sama Nabi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ditekankan. Jadi ketika menyebutkan niat yang lain, ya tidak terlalu peduli beliau karena memang ya hijrahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga amalan-amalan yang lain. Nah, ini salah satu keistimewaan kitab-kitab para ulama, termasuk kitab-kitab hadis, selalu dimulai dengan hadis niat, innamal a'malu binniyat. Karena mereka sendiri sadar susah sekali untuk menjadi seorang yang ikhlas, ya. Mereka yang sudah levelnya bisa dibilang orang yang bertakwa, yang alim, bahkan bisa kita katakan wali min auliyaillah, karena mereka beriman dan bertakwa, amal solehnya begitu banyak, ibadahnya begitu banyak, manfaat ilmunya juga begitu banyak. Itu pun mereka masih khawatir akan dirinya tentang keikhlasan. Apalagi kita, ya, banyak kejahilannya, ya, banyak distraksinya, masih niatnya mungkin ya, kurang ikhlas, takwa dan imannya masih hanya saat ramai-ramai saja di depan orang, saat di kesendirian hanya Allah saja yang tahu tentang hati dia dan juga perbuatan dia. Nah, yang seperti ini lebih kita butuhkan. Ihwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan salah satu penjelasan Syekh, ya. Kita lewati gharibul hadisnya dan juga makna ijmalinya karena secara umum insyaallah mudah dipahami. Beliau tambahkan, walin niyati fi syar'i bahthan. Kata Syekh Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam yang mensyarah hadis ini dalam kitab Taisirul Alam, beliau mengatakan, niat itu dalam syariat ada dua pembahasan. Ahaduhuma al-ikhlasu fil amali lillahi wahdah. Wa huwa al-ma'na al-asma. Yang pertama, niat yang pertama adalah niat ibadah ini untuk siapa? Itu jelas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna yang paling tinggi, paling mulia dari pembahasan niat. Yaitu niat ibadahnya untuk siapa. Wa hadza yatahaddatsu anhu ulama'ut tauhid was-sair was-suluk. Dan yang membahas permasalahan niat ini, ikhlas lillahi ta'ala, kata beliau, biarkan dibahas di kitab-kitabnya ulama ahli tauhid, ahli aqidah, ulama sair, ya, as-sair ilallah, atau ulama as-suluk, as-salikina ilallah. Jadi ada salah satu disiplin ilmu yang mendalami tentang bagaimana seseorang benar-benar menjadi orang yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih membahas tentang bagaimana kebatinan seseorang dari segi niatnya, ketakutannya, khusyuknya, rasa berharapnya kepada Allah, kepada surganya, takutnya terhadap nerakanya. Itu namanya ilmu sair dan ilmu suluk. Ya. Bagaimana seseorang memperbaiki
sirnya, ya, rahasianya, sesuatu yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Ini kaitannya dengan ilmu sair atau ilmu suluk. Jadi beliau tidak terlalu panjang lebar dalam masalah ini. Tapi beliau lebih memperhatikan macam yang kedua, pembahasan yang kedua. Ya, pembahasan yang kedua adalah kita jeda ya setelah dikumandangkan azan. Baik. Pembahasan yang kedua ini yang menjadi fokus beliau dan fokus ahli fikih. Dalam pembahasan niat selain pembahasan yang pertama tadi ibadah untuk siapa, yang kedua adalah ats-tsani tamyizul ibadati ba'dihha an ba'd. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau boleh kita tambahkan membedakan juga antara mana yang disebut ibadah dan mana yang disebut adah, kebiasaan. Dan inilah fokusnya para ahli fikih. Fokusnya para ahli fikih. Seseorang ketika beribadah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, memang harus menghadirkan niat. Setiap kali mau ibadah, dia harus hadirkan niat. Ini ibadah apa? Ini bentuk ibadah apa? Namanya apa mungkin? Atau ini wajibkah atau sunnahkah? Harus dihadirkan di dalam hati. Karena perbuatan seseorang itu ada yang namanya ada, kebiasaan, ada yang namanya ibadah. Kalau tidak dibedakan dengan niat, ini akan sama saja. Contoh, seseorang mandi itu kebiasaan. Mandi kita semua orang mandi insya Allah. Sehari mungkin ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang seminggu sekali mandi. Ya, siram-siram air, pakai sabun, pakai sampo dan lain sebagainya, selesai. Bagaimana seseorang bisa menjadikan ibadah ini menjadi kebiasaan ini menjadi suatu ibadah yang dituntut di dalam Islam? Dia mau sholat Jumat, para ulama mensunahkan, menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan untuk mandi di hari Jumat. Atau dia dalam kondisi junub, telah berhubungan suami istri, atau telah mimpi basah, atau dia telah selesai dari masa haidnya, sudah terputus darah haidnya, kemudian dia mau mandi, yang mana itu semua adalah mandi ibadah, maka dia harus hadirkan ini adalah mandi ibadah, bukan mandi biasa. Ketika dia menghadirkan ini adalah mandi ibadah, maka otomatis dia akan melakukannya sesuai tuntunan Nabi SAW, bukan hanya biar selesai, tidak. Dia tahu, oh mandi ibadah itu baik yang sunnah maupun yang wajib harus membasahi seluruh kulit, setiap incinya, setiap sentimeternya harus dibasahi oleh air. Itu namanya mandi. Orang kalau mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai conditioner, sampai segala macam, pakai scrub. Tapi kalau misalnya dia tidak membasahi seluruh tubuhnya, ada beberapa bagian yang tidak basah, tidak sah mandi ibadahnya. Tidak sah. Tapi kalau seandainya dia tidak pakai sabun misalnya, atau dia pakai sabun sekiranya, tapi dia sudah membasahi seluruh anggota tubuhnya, istilahnya dalam bahasa Arab, ta'mimul ma' ala jami'il badan. Benar-benar menyeluruhkan air ke seluruh badan, maka sah mandinya. Meskipun dia mungkin sabunnya cuma sedikit, atau mungkin tidak pakai sabun sama sekali, yang penting dia membasahkan. Nah, itu mandi ibadah. Ada tuntunannya. Nah, ini yang dibahas oleh ahli fikih. Yang pertama tadi faidahnya membedakan antara satu adat dengan ibadah. Yang kedua membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Karena ibadah macam-macam. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pun macam-macam. Rakaatnya beda-beda. Ada subuh yang 2 rakaat, ada zuhur yang 4 rakaat, ada maghrib yang 3 rakaat. Perlu dibedakan saat dia masuk dalam ibadah tersebut, dia harus sadar ini ibadah apa. Dan wajib. Jangan sampai seseorang ketika bertakbir dia nggak tahu asal takbir saja tapi tidak menghadirkan ini ibadah apa, ya tidak sadar lah. Itu minimalnya, batas minimalnya. Karena kita akan langsung membahas tentang perkara niat itu sendiri, ya, perkara niat itu sendiri. Beberapa hal yang diambil faidahnya dari hadis ini yang bisa kita ambil. Mayu'khadhu minal hadis, yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah beliau, anna madaral a'mali 'ala niyyati sihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'atan wa ma'siyatan. Poros sebuah ibadah dari segi sah
atau rusaknya, sah atau tidak sahnya, kemudian sempurna atau kurangnya, kamalan au nuqsan, kemudian ta'atan wa maksiyah, sebuah ketaatan atau sebuah kemaksiatan, porosnya ada pada niat. Jadi dengan niat itu sendiri seseorang bisa ibadahnya sah, atau sebaliknya tidak diterima. Seseorang bisa ibadahnya sempurna, atau sebaliknya malah berkurang pahalanya. Itu tergantung pada niatnya. Contoh, seseorang kalau misalnya dia berjihad, berperang benar-benar lillahi ta'ala, maka ya sempurna, misalnya dia niatnya benar-benar lillahi ta'ala, mengharapkan syahadah atau mengharapkan kemenangan Islam, mengharapkan mati syahid atau mengharapkan kemenangan Islam, maka dia dapat pahala sempurna. Tapi kalau seandainya dia di dalamnya ada niatan juga untuk mendapatkan ghanimah misalnya, karena salah satu sumber kekayaan kaum muslimin dan juga para sahabat-sahabat Nabi SAW pada waktu itu adalah dari ghanimah. Orang sekali berperang kemudian menang, karena memang ini ganjaran di dunia bagi mereka, maka harta rampasan perang dibagi kepada mereka yang ikut berperang. Meskipun ada juga bagian nanti untuk para fakir, para miskin, tapi mereka yang ikut berperang juga dapat bagian khusus, dijelaskan dalam surat Al-Anfal. Nah, kalau memang dia ada niatan, ternyata dari awal sebelum jihad anak pengen dapat keuntungan nanti kalau menang, maka berkurang pahalanya, berkurang ganjarannya. Semakin besar niat kepada selain Allah, semakin berkurang pahalanya. Semakin sempurna niat kepada selain Allah, semakin dia tidak mendapatkan apa-apa, semakin sia-sia ibadahnya. Bahkan malah bisa menjadi dosa. Seorang jihad misalnya, dia pengen dipanggil pemberani, pengen dikenal sebagai seorang yang syuja', disebutkan dalam hadis. Bahkan hal seperti ini bisa menjadi penyebab seorang menjadi orang yang pertama kali nanti diseret di hari kiamat, dihisab, karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, niat itu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Bahkan beliau mengatakan wal lafzu biha bid'ah. Melafazkan niat itu mengada-ngada. Tidak perlu. Apa saja alasannya? Yang pertama, karena memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Lafaz-lafaz doa, termasuk lafaz niat, lafaz-lafaz doa di dalam ruku, sujud, itu sangat penting sekali dan semuanya tersampaikan riwayatnya, ada lafaznya. Nabi sendiri menyampaikan, sahabat mendengar sampai kepada kita. Nah, niat ini salah satu termasuk perkara yang begitu penting, sehingga para ulama, kok bisa lafadznya tidak sampai kepada kita kalau memang perlu dilafalkan. Kalau memang tidak ada lafadznya yang sampai kepada kita, berarti tidak perlu dilafalkan. Ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi tidak melafalkan. Walaupun memang sedikit ekstrim dikatakan bahwasanya melafalkan niat adalah bid'ah. Yang kedua, hati dengan lisan itu lebih awal, lebih duluan hati. Bahkan lebih penting hati daripada lisan. Bahkan akan keliru ketika seseorang lisannya berucap tapi hatinya berbeda, malah tidak ada gunanya pelafazan niat tersebut. Yang paling penting adalah hatinya sebelum lisannya. Keimanan yang benar di dalam hati. Yang ketiga, karena seorang kalau misalnya sudah sadar ibadah ini ibadah apa, itu sudah cukup, berarti dia sudah niat. Ketika dia datang jam 12 siang misalnya ke masjid, oh ini salat zuhur, sudah cukup. Dia sadari dia salat zuhur, ketika bertakbir dia akan salat 4 rakaat, itu sudah cukup. Sudah cukup. Malah akan sedikit canggung kalau setiap sesuatu harus dilafadzkan. Contoh, misalnya kita mau makan misalnya, harus dilafadzkan, saya mau makan misalnya. Akan sedikit canggung kalau setiap semua perbuatan. Malah, mohon maaf ya, sebagian ulama yang ekstrim mengatakan ini aneh. Yang selanjutnya tambahannya, subhanallah, ini yang saya saksikan sendiri, akan menyulitkan kalau memang harus dilafadzkan. Dan mentok-mentoknya, maksimalnya para ulama yang menganjurkan untuk melafadzkan diantaranya dalam mazhab Syafi'i, mereka tidak sampai mengatakan wajib sejauh yang kami tahu. Hanya mengatakan sunnah saja. Dan itu hanya untuk kasus mereka yang suka was-was, suka tidak tenang. Jadi menurut beberapa ulama Syafi'iyah dilafalkan lebih bagus, tapi tidak sampai wajib. Kalau seorang ada yang mengatakan atau meyakini bahwa
harus melafalkan, ini sangat keliru. Saya pernah mendapati seseorang, dia mau sholat jenazah. Jenazah sudah ada di depan. Jenazah sudah ada di depan, sudah dikumandangkan, imam sudah maju. Dia bertanya, niatnya sholat jenazah apa ya? Saya bilang, Pak, kalau harus dilafalkan repot kayak gini, Pak. Kalau misalnya tidak perlu dilafalkan, keyakinan kita akan mudah. Ya sudah, sampaikan di hati. Ini sholat jenazah, kita tahu tata caranya, hukumnya sunnah muakkadah, lillahi ta'ala. Selesai. Akan memudahkan. Ada lagi sholat, belum lagi nanti sholat kusuf, sholat gerhana. Niatnya bagaimana, pakai bahasa Arab dan lain sebagainya. Kan repot. Tapi ketika kita mencoba lebih dekat dengan sunnah, insya Allah lebih memudahkan kita dalam beragama. Nah, ini kaitannya dengan niat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mohon maaf kalau offset terlalu melebar. Insya Allah bermanfaat. Hadis yang kedua insya Allah kita bahas tentang wudu. Ya, hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Dan kita bahas sedikit permasalahan tentang wudu di kesempatan berikutnya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما